Hai, pada kesempatan kali ini kami akan membahas materi mengenai dimensi pendidikan IPS. Dimensi dalam pembelajaran IPS diajarkan secara terpadu dari 4 kajian, yaitu geografi, ekonomi, sejarah, dan sosiologi melalui pendekatan tema. Pembelajaran ini berbasis pada kontekstual dengan mengamati dan belajar dari pengalaman sekelilingnya. Menurut Sapria, program pendidikan IPS yang komprehensif adalah program yang mencakup 4 dimensi, yaitu dimensi pengetahuan, dimensi keterampilan, dimensi nilai dan sikap, dan dimensi tindakan. Nah, saya akan menjelaskan materi pertama, yaitu dimensi pengetahuan. Setiap orang memiliki wawasan tentang pengetahuan sosial yang berbeda-beda. Ada yang berpendapat bahwa pengetahuan sosial meliputi peristiwa yang terjadi di lingkungan masyarakat tertentu. Ada pula yang mengemukakan bahwa pengetahuan sosial mencakup keyakinan-keyakinan dan pengalaman belajar siswa. Pengetahuan mencakup 4 hal, diantaranya pengetahuan faktual, pengetahuan konseptual, pengetahuan prosedural, dan pengetahuan metakognitif yang dipahami oleh peserta didik. Contoh dimensi pengetahuan yaitu siswa mempelajari tentang peristiwa-peristiwa sejarah penting, konsep-konsep ekonomi dasar, atau karakteristik geografis suatu wilayah. Selanjutnya itu ada dimensi keterampilan. Pendidikan IPS sangat memerhatikan dimensi keterampilan di samping pemahaman dalam dimensi pengetahuan. Kecakapan mengelola dan menerapkan informasi merupakan keterampilan yang sangat penting untuk mempersiapkan siswa menjadi warga negara yang mampu berpartisipasi secara cerdas dalam masyarakat demokratis. Berikut kita uraikan sejumlah keterampilan yang diperlukan sehingga menjadi unsur dalam dimensi IPS dalam proses pembelajaran. Yang pertama itu ada keterampilan meneliti. Keterampilan yang diperlukan untuk mengumpulkan dan mengelola data, mengidentifikasi dan mengungkapkan masalah atau isu, mengumpulkan dan mengelola data, dan menilai bukti-bukti yang ditemukan, serta menyimpulkan. Lalu yang kedua ada keterampilan berpikir. Beberapa keterampilan berpikir yang perlu dikembangkan guru untuk kelas peserta didik adalah yang pertama, mengkaji dan menilai data secara kritis, lalu merencanakan, lalu merumuskan faktor sebab dan akibat, serta menyarankan berbagai solusi yang alternatif. Lalu ketiga itu ada keterampilan partisipasi sosial. Beberapa keterampilan partisipasi sosial yang perlu diajarkan oleh guru berupa mengidentifikasi akibat, perbuatan, dan pengaruh ucapan terhadap orang lain. Kemudian menunjukkan rasa hormat dan perhatian kepada orang lain. Lalu menunjukkan rasa hormat dan perhatian kepada orang lain. Yang terakhir itu menyesuaikan kemampuan dengan tugas yang harus diselesaikan. Selanjutnya, saya akan menjelaskan materi mengenai dimensi nilai dan sikap. Pada hakikatnya, nilai merupakan sesuatu yang berharga. Nilai yang dimaksud di sini ialah seperangkat keyakinan atau prinsip perilaku yang telah mempribadi dalam diri seseorang atau sekelompok masyarakat tertentu yang terungkap ketika berpikir atau bertindak. Nilai biasanya dipelajari sebagai hasil dari pergaulan atau komunikasi antar individu dalam kelompok seperti keluarga, himpunan keagamaan, kelompok masyarakat, atau persatuan dari orang-orang yang memiliki tujuan yang sama. Agar ada kejelasan dalam mengkaji nilai di masyarakat, maka nilai dapat dibedakan atas nilai substantif dan nilai prosedural. Yang pertama yang akan saya jelaskan yaitu nilai substantif. Nilai substantif adalah keyakinan yang telah dipegang oleh seseorang dan umumnya hasil belajar, bukan sekedar menanamkan atau menyampaikan informasi semata. Setiap orang memiliki keyakinan atau pendapat yang berbeda-beda sesuai dengan keyakinannya tentang sesuatu hal. Misalnya, setiap anggota keluarga akan berbeda pandangannya mengenai suatu hal, walaupun berasal dari satu keluarga yang sama, namun tetap akan berbeda. Maka dalam hal ini, sesuatu nilai dapat tergantung dari latar belakang orang tersebut,
pendidikannya, kondisi ekonominya, dan pengaruh lain yang dapat mempengaruhi makna nilai dari satu orang dengan orang yang lainnya. Yang kedua yaitu nilai prosedural. Peran guru dalam memberikan pembelajaran di kelas sangatlah penting sesuai dengan langkah-langkah pembelajaran di kelas. Maka, nilai-nilai prosedural yang perlu dilatih atau dibelajarkan antara lain nilai kemerdekaan, toleransi, kejujuran, menghormati kebenaran, dan menghargai pendapat orang lain. Nilai-nilai ini merupakan kunci nilai yang dapat menyokong terciptanya masyarakat yang demokratis, seperti toleran terhadap pendapat yang berbeda, menghormati pribadi orang lain, dan menghargai bukti yang sama serta bekerja sama. Contoh dari dimensi keterampilan adalah siswa belajar untuk menganalisis data statistik, mengevaluasi sumber informasi, atau membuat peta. Baik, selanjutnya saya akan menjelaskan materi mengenai dimensi tindakan. Dimensi tindakan sosial dapat diajarkan pada semua jenjang dan semua tingkat kelas kurikulum IPS. Dimensi tindakan sosial untuk pembelajaran IPS meliputi 3 model aktivitas sebagai berikut. Yang pertama, percontohan kegiatan dalam memecahkan masalah di kelas, seperti cara berorganisasi dan bekerja sama. Misalnya, siswa usia 5 tahun memberikan pendapat kepada gurunya tentang tempat-tempat piknik apa saja sebagai alternatif dan mana yang akan dipilih. Yang kedua, berkomunikasi dengan anggota masyarakat dapat diciptakan, misalnya dengan kelompok masyarakat pencinta lingkungan, masyarakat perajin, pedagang, dan melakukan survei, pengamatan, serta wawancara dengan pedagang di pasar tradisional. Dan yang terakhir, pengambilan keputusan dapat menjadi bagian kegiatan kelas, khususnya pada saat siswa diajak untuk melakukan inquiry. Baik, selanjutnya contoh dimensi tindakan, yaitu siswa terlibat dalam proyek-proyek pelayanan masyarakat, kampanye sosial, atau simulasi kebijakan publik.